Pimpinan Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan bom yang diduga dilakukan Israel. Tewasnya Ismail membuat konflik semakin menegang dan berpotensi menutup ruang gencatan senjata. Selain itu, apa saja dampaknya? Berikut cuplikan wawancara Reno Reksa bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, dan jurnalis senior Liputan Indonesia TV, Mauludin Anwar. Dialog lengkapnya bisa Anda saksikan di akun YouTube Liputan Indonesia TV. Tapi yang pasti, kalau ada serangan dari Iran, pasti Amerika Serikat akan turun. Dan saya sudah mendengar berita bahwa Joe Biden meminta agar aset-aset Amerika Serikat di luar negeri, termasuk kapal-kapal induknya, untuk sekarang merapat ke Timur Tengah. Ya. Ini yang akan Amerika Serikat lakukan untuk melindungi Israel. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya Amerika Serikat sudah masuk dalam peperangan ini, bukannya tidak mungkin Rusia akan masuk. Karena Rusia juga akan mengatakan, pokoknya saya akan ketemu dengan siapapun yang punya permasalahan dengan Amerika Serikat. Dan ini akan mengarah kepada perang terbuka dan mengarah kepada perang dunia ketiga. Dan saya perlu sampaikan di sini bahwa pada waktu perang dunia pertama, itu awal mulanya karena ada tokoh yang terbunuh, assassinated. Lalu kemudian ada kecurigaan bahwa negara ini yang melakukan ini dan sebagainya, kemudian diterjemahkan dengan kekuatan militer, ya, terus kemudian menjadi perang terbuka dan menjadi perang dunia ketiga. Karena kemudian ada polarisasi antar negara-negara, siapa yang berpihak kemana. Ini sebetulnya bukan kali pertama Israel membunuh pimpinan Hamas, ya. Kalau kita merujuk pada sejarah tahun 2004, persisnya 22 Maret kalau tidak salah itu. Pimpinan Hamas waktu itu, bahkan pendirinya, Sheikh Yassin, seorang tua yang sudah tidak bisa melihat, bahkan berjalan di atas kursi roda, baru pulang dari sholat subuh, diantar oleh ajudannya gitu. Dihajar oleh rudal dari helikopter Apache. Digantikanlah kemudian di Gazanya itu oleh Abdul Aziz Rantisi. Tidak sampai 1 bulan, Abdul Aziz Rantisi dihajar juga oleh Israel lewat sama juga helikopter Apache ketika Abdul Aziz Rantisi berada di mobilnya. Itu tanggal 17 April 2004. Nah, apa yang terjadi? Apakah Hamas menjadi jatuh gitu dengan dihabisinnya dua pemimpin tertingginya itu? 2 tahun kemudian Hamas ikut pemilu. Pertama kali dalam sejarah Palestina Hamas ikut pemilu. Dan hasilnya Hamas mengalahkan Fatah yang pada pemilu sebelumnya itu 88%. Dan ketika Hamas ikut pemilu, Hamas 44 sekian persen, sementara Fatah berkurang lebih dari setengahnya. 41, sekian persen saja. Awalnya semua mata dunia khususnya Eropa dan Amerika menganggap bahwa Hamas ini sebagai teroris dan sebagainya. Tetapi belakangan sesudah Israel too much untuk membalasnya gitu. Sehingga sampai saat ini sudah hampir 40.000 orang yang meninggal. Berbalik arah. Semua orang sekarang menuding ke Israel dan terutama menyalahkan Netanyahu. Ini perang elu atau perang Israel gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang setelah adanya pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini, maka saya yakin proses perundingan untuk gencatan senjata selesai. Dan yang sekarang akan terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Hamas, bahkan juga mungkin Hezbollah, dan kemudian juga Houthi, dan kemudian Iran terhadap Israel. Nah, ini yang mungkin pada saat ini saling berkoordinasi, saling memastikan bagaimana bisa menargetkan. Mungkin juga target yang akan dituju bukanlah masyarakat-masyarakat sipil, sehingga tidak memunculkan keresahan dari masyarakat internasional bahwa mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel. Itu kalau misalkan ada serangan balasan dari Iran dan berbagai proksinya, dan itu terjadi sebelum pemilihan di Amerika Serikat, mungkinkah Amerika Serikat akan mengambil sikap juga, Prof. Hikmah? Nah, itu yang akan membuat... Kan pasti mereka sibuk, wah maju kena, mundur kena nih, karena lagi election. Iya, itu yang istilahnya posisi Amerika Serikat akan awkward gitu ya. Dia akan melindungi, tapi melindungi yang salah. Citra dia akan hancur di mata dunia, karena sebagai polisi dunia yang memegang teguh misalnya moralitas, siapa yang benar, yang siapa yang salah,
Masa orang salah dibenarkan sama dia, kan nggak benar nih. Nah, jadi dia dalam posisi awkward. Tapi di satu sisi, kalau dia tidak melindungi Israel, itu yang namanya lobby Yahudi, warga negara keturunan Yahudi, yang katakanlah cuma minoritas, tapi mereka memegang perekonomian Amerika Serikat, bisa marah. Wah, bisa mengacaukan perekonomian di Amerika Serikat. Maka sekarang ini untuk Joe Biden, ini posisi yang sangat-sangat sulit bagi dia.